Bisa diulang Pak, e-learning? Ya, itu saya sudah kirim di room chat. Ya, di chat saja dilihat ya, ada http://e-learning.sti66.ac.id. Jadi sisa diklik berarti Pak? Ya. Kalau teman-teman melihat sudah masuk di situsnya, barangkali seperti yang tampil di layarnya Bapak Ibu sekarang, itu saya lagi share. Seperti ini ya, baru ada 3 mata kuliah yang masuk ini, bahasa Inggris ekonomi, kelas reguler L102, bahasa Inggris ekonomi kelas akhir pekan L101 dan entrepreneurship, dan baru 2 nama dosen yang masuk dalam sistem ini, ada Ibu Sri Wahyuni MPD dan Bapak Laude Hamida. Saya mohon izin mungkin sama Bapak untuk ini saya menggunakan akunnya Bapak Laude Hamida ya. Ya, karena teman-teman dosen yang lain itu belum terregister di sistem ini, maka untuk praktek saya memilih 1 orang saja, nanti yang lain akan mengikuti dengan cara yang sama. Halo Bu Indah. Halo. Ya, bagaimana Pak? Ya, barangkali kita sudah bisa mulai ya, karena ini sudah pukul 21.09. Startnya di pukul 21.10 menit ya. Oh iya Pak. Saya lihatkan dulu rekamannya. Ya, sudah bisa dimulai Pak? Ya, disilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta semua sivitas akademi I66 yang malam ini sudah join di room meeting kita. Selamat malam saya ucapkan dan selamat bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini di tengah suasana negara kita dalam kondisi tanggap darurat COVID-19 dan suasana bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan video conference yang dilaksanakan oleh Ultra Cerdas dan C66 hari ini Minggu tanggal 26 April 2020. Semoga kegiatan malam ini diberi kelancaran dan dapat memberi manfaat bagi kita yang hadir malam hari ini. Tema materi Vicon kita malam ini adalah berbagi sambil belajar, bagaimana pemanfaatan C66 Kendari perkuliahan atau pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Jadi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi tentunya yang serba digital ya, khususnya di bidang pendidikan.
dunia saat ini itu tengah dilanda wabah penyakit yang disebabkan coronavirus atau COVID-19. Situasi pandemi ini seketika itu mengubah sendi kehidupan masyarakat tentunya, dan menjadi ancaman bagi sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan. Indonesia pun tidak luput dalam tantangan besar penanganan COVID-19 agar tentunya tidak semakin menyebar dan menelan korban jiwa yang lebih besar lagi. Nah, salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 itu adalah sektor pendidikan yang tentunya melibatkan banyak aktivitas fisik bersifat rutin seperti pertemuan tatap muka di kelas, proses pembimbingan akademik, pertemuan formal dalam forum seminar, dan lain sebagainya. Namun demikian, berbagai aktivitas rutin ini terhambat karena untuk meminimalisir tentunya penyebaran COVID-19. Nah, pemerintah telah menerapkan kebijakan physical distancing. Tentunya melihat fenomena tersebut, maka penerapan metode online learning atau e-learning menjadi satu hal pilihan terbaik bagi dunia pendidikan. Nah, berbagai institusi pendidikan saat ini itu telah memanfaatkan teknologi dan menerapkan sistem pembelajaran online untuk menunjang aktivitas perkuliahan. Penyajian sistem pembelajaran online atau e-learning berbasis web itu lebih interaktif, bersifat borderless, dan kemungkinan inilah aktivitas perkuliahan yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien saat ini. Nah, transformasi pembelajaran online yang saat ini semakin booming sudah harus diantisipasi oleh kampus. Hal inilah yang menjadikan kampus itu bisa senantiasa memberikan kualitas pelayanan pendidikan yang terbaik dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul serta berdaya saing. Oleh karena itu, diferensiasi pelayanan akademik yang telah dilakukan kampus khusus penerapan teknologi diharapkan bisa mendukung pemerintah untuk menekan laju perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya pemanfaatan e-learning C66 Kendari sebagai fasilitas perkuliahan jarak jauh di masa COVID-19? Semuanya akan dibahas oleh Bapak Baharudin yang sebentar lagi akan kita dengarkan pemaparannya. Tentunya beliau ini tidak asing lagi bagi Sivitas Akademika di C66 karena beliau sudah pernah menjadi salah satu dosen atau pengajar di kampus C66 ini ya. Bapak Baharudin SPD Eskom MPD ini adalah seorang guru hebat ya. Kalau saya bilang sangat menginspirasi. Beliau sehari-harinya tugas di SMA 4 Kendari dan sebagai guru bahasa Inggris, latar pendidikan S1 bahasa Inggris, kemudian S1 sistem komputer, dan beliau juga menyelesaikan studi S2-nya pada jurusan konsentrasi bahasa Inggris keguruan bahasa. Nah, selain itu, beliau ini dikenal sebagai founder Sultra Cerdas. Sultra Cerdas itu adalah sebuah komunitas guru se-Indonesia yang konsisten menyelenggarakan video conference edukasi yang hingga saat ini itu telah memasuki episode 35. Tentunya diperuntukkan bagi pendidik dan sahabat yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, Bapak Baharudin ini juga dikenal sebagai guru inovator, banyak berinovasi dalam teknologi pembelajaran, banyak pengalaman pelatihan yang beliau ikuti dan pekerjaan sebagai trainer serta proyek-proyek IT yang pernah beliau ikuti, dan tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Selanjutnya, ya dari tadi saya ngomong, perkenalkan saya Sulfa Juriani Indah, saya dari komunitas Sultra Cerdas yang akan menemani Bapak Ibu sekalian memandu kegiatan Vikon pemaparan materi pada malam hari ini dengan harapan semoga Vikon malam ini itu bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu saya sampaikan hal-hal mengenai kegiatan kita malam hari ini itu akan ada pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Baharudin nantinya, di mana setelah pemaparan materi kita mungkin ada sesi diskusi ya. Jadi barangkali ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan berkaitan dengan pemanfaatan e-learning C66 ini. Jadi nanti akan ada waktunya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Tentunya Bapak Ibu bisa yang ingin bertanya nanti bisa mengaktifkan sendiri mikrofonnya karena kita menggunakan Webex room meeting, bukan yang bentuk event meeting, sehingga Bapak Ibu bisa kalau ingin berinteraksi langsung atau bertanya langsung dengan Bapak Baharudin nantinya bisa mengaktifkan mikrofonnya.
atau juga mungkin Bapak bisa mengetikkan pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya, kemudian di room chat nanti ditujukan kepada host. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaannya atau bisa nanti dibaca sendiri langsung oleh Bapak Baharudin. Baiklah, untuk efisiensinya waktu, kita mungkin langsung saja melangkah ke agenda malam hari ini, agenda pertama yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Baharudin. Selamat menyimak Bapak Ibu dan saya persilakan. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama di tengah aktivitas kesibukan kita beribadah di tengah bulan Ramadan ini, kemudian kita masih bisa menyempatkan diri dalam rangka coba mengikuti sesi video conference pada malam hari ini dengan materi sharing tentang pemanfaatan fasilitas e-learning di 66 Kendari. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk pembelajaran kita. Alhamdulillah, syukurillah telah bergabung Bapak Ibu, saudara, saudari, orang tua saya, guru-guru saya, dosen-dosen di Kendari. Saya masih mengingat beberapa, ada Pak Prof. Arifudin Masud ya, akunnya ini masuk. Saya sapa-sapa dulu sebelum saya masuk ini. Ya, Assalamualaikum Pak Prof. Ini joinnya belakangan nih tadi. Ya, kayaknya belum bisa ini ya. Nanti sebentar kita lanjut di diskusi kalau bincang-bincangnya. Saya langsung saja di materi. Materi kita adalah pemanfaatan e-learning di 66. Mohon izin, saya Halo, Pak Bahar, suaranya, audionya kayaknya ada gangguan itu. Halo. Halo, Pak Bahar. Halo, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Iya, halo. Iya, iya. Ya, oke, sudah bagus, Pak, suaranya. Silakan, Pak, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Ya, tadi sempat ada trouble sedikit koneksinya di laptop saya. Ya, baik. Untuk masuk ada double garis miring e-learning .stie minus 66 .ac .id. Itu saya sudah share di room chat ya. Jadi saya share ulang, dan sampai yang baru join tidak bisa membaca di room chat. Nah, itu sudah ada. Saya langsung saja masuk. Jadi untuk mengakses mata kuliah kita, ya Bapak Ibu dosen harus login terlebih dahulu ya, atau harus masuk. Kalau versi bahasa Indonesianya masuk ini yang sebelah kanan atas. Mohon izin sama Bapak Laude Hamidah,
Jadi malam hari ini saya akan menggunakan akunnya Bapak Laude Hamidah untuk masuk di sistem ini. Nah, sebelum saya join atau sebelum saya login atau saya masuk pada sistem ini, perlu saya jelaskan bahwa tampak di layar ini baru ada 3 mata kuliah, Bahasa Inggris Ekonomi Reguler L1.02, kemudian ada Bahasa Inggris Ekonomi CAP L1.01, dan Entrepreneurship 1. Nah, mengapa mata pelajaran yang mata kuliah yang lainnya itu belum tersedia, belum masuk pada kursus yang tersedia di sini? Ya karena administrator kita itu belum menginput secara keseluruhan mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh di kampus kita tercinta. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak administrator kita yang secara teknis itu dipegang akunnya oleh Bapak Laude Almana yang turut membersamai kita pada malam hari ini, itu bisa segera memasukkan nama-nama mata kuliah Bapak Ibu dosen, kemudian termasuk data Bapak Ibu dosen di dalam sistem ini. Saya mulai klik dengan klik tombol masuk di sini. Kemudian di nama pengguna, ini saya masukkan akunnya Bapak Laude, NID-nya Bapak Laude Hamidah ya, 0902 yang ini ya, 37302. Jadi ini saya copy paste. Jadi defaultnya itu password dan nama pengguna dan passwordnya itu sama menggunakan NIDN. Nanti kemudian bisa diganti oleh dosen yang bersangkutan. Apabila lupa, maka bisa berkonsultasi dengan bagian admin untuk menggantikan passwordnya supaya tidak gagal login gitu ya. Jadi saya klik masuk di sini. Ya, inilah tampilan interface-nya ruang perkuliahan online yang ada di sistem e-learning C66 Kendari. Jadi pada saat login, mata kuliah apa yang diampu oleh Bapak Laude Hamidah itu akan muncul di bagian depan di course overview ini. Pada tab blok bagian tengah ini course overview. Dan sebanyak apa mata kuliahnya yang sudah terregister dalam sistem ini, maka sebanyak itu pula yang akan tampil di bawah ini yang siap diatur oleh pribadi Bapak Laude Hamidah. Selanjutnya, Bapak Ibu dosen, jadi di sebelah kanan ini, di bagian tengah ini ada Entrepreneurship 1, ini mata kuliahnya, saya bisa klik untuk masuk. Kemudian di sini ada settingan sudah berapa kali pertemuan ya. Jadi ini ada kalau perkuliahannya dimulai 11 Maret, ini settingan penjadwalannya itu mingguan, jadi 11 sampai 17, 18 sampai 24 dan seterusnya. Kebetulan ini settingannya 14 kali 14 minggu ya. 14 minggu perkuliahan. Jadi ini diatur bukan per judul tapi per minggu. Nah, selanjutnya kan materi misalkan ya. Jadi ini pada posisi login. Jika Bapak Laude Hamidah ingin menambahkan materi pada tanggal 11 Maret sampai 17 Maret, maka cukup langsung klik hidupkan mode ubah yang ada di sebelah kanan ini. Jadi saya klik hidupkan mode ubah, maka tampilan yang ini berubah secara otomatis ya. Yang tadi tidak ada ini tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, setelah tadi dia diaktifkan mode ubah pada bagian kanan ini, maka muncullah tombol-tombol ini. Jadi Bapak Ibu dosen yang berbahagia itu bisa mengatur tampilan, misalkan minggu pertama ini saya mau nonaktifkan dulu. Ini ada hide week atau sembunyikan minggu ini.
Nah, ketika mengklik tombol tadi, maka tombol ini minggu pertemuan ini tidak akan tampil di loginnya mahasiswa gitu ya. Tidak akan tampil loginnya mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa ditampilkan. Tapi fitur ini hanya di mungkin materi atau tugas atau aktivitas di situ belum mau ditampakkan kepada mahasiswa. Tapi kalau mau dipublish satu kali pun tidak masalah saya kira ya. Tergantung kebijakannya dosen pengampu materi bersangkutan. Baik, saya klik pada menu ini untuk menunjukkannya kembali. Yaitu adalah show hide tadi ya, sembunyi dan munculkan. Jadi kalau aktif matanya, gambar mata seperti ini, berarti materi yang ada pada minggu berjalan itu tampil, ya, bisa dilihat oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya di bagian minggu ini kita bisa menambahkan aktivitas atau sumber daya. Jadi sebutannya di sini aktivitas ini adalah ada beberapa aktivitas yang sudah tersedia di dalam e-learning ini. Jadi tinggal klik di sini ada aktivitasnya, bisa penugasan, bisa pilihan ganda, bisa database. Bisa juga menggunakan tool eksternal, bisa forum, diskusi. Ada glosarium, ada kuis, ada obrolan biasa, kemudian ada pelajaran, ada SCORM package. Dan ada sumber belajar berupa buku, file, folder, IMS content package, label, page, dan URL. Nah, semua ini Bapak Ibu dosen bisa gunakan. Saya akan misalkan Bapak Ibu dosen menugaskan mahasiswanya untuk membangun satu jurnal misalkan ya, satu jurnal misalkan dari internet. Jadi saya klik di sini assignment, di penugasan ya. Kemudian saya klik tambah, ya, seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti video conference malam hari ini tidak perlu khawatir kalau misalkan tidak bisa mengikuti secara menyeluruh atau barangkali harusnya mau langsung praktek juga. Nanti ini ada rekaman video pertemuan kita, jadi rekaman layar saya nanti akan di-share di grup WhatsApp juga sebagai bentuk review. Nanti Bapak Ibu dosen bisa menonton lagi di bagian mana kira-kira yang mungkin terlupakan gitu. Nah, saya buat di sini misalkan penugasan di sini pengantar bisnis misalkan. Pengantar bisnis, entrepreneurship, ya pengantar bisnis satu misalkan. Lalu nanti saya menjelaskan di sini saya tuliskan download jurnal tentang bisnis di abad tentang isu-isu bisnis di abad 21 berikut ini. Baca dengan seksama. Pertanyaan di melampirkan file di sini. Anda dapat file di sini. Jadi, saya coba browsing satu file di Eric Journal. Mungkin saya ambil satu file saja di sini ya. Coba download. You have get full text available. This.
Ini ada Real Language Meets Real Business ya. Saya coba download ini. Ya. Ini contoh tugas saja, Bapak Ibu, jadi bisa saja nanti menggunakan pola lain. Kira Bapak Ibu dosen semua sudah punya bahan. Ini hanya contoh saja. Saya kembali di bagian ini, jadi saya bisa tarik file yang ini itu ke sini. Ya, seperti ini. Ya, itu sudah terupload. Artinya, kalau perintahnya seperti ini, berarti mahasiswanya diminta untuk mendownload file ini, lalu dibaca dengan seksama dan dijawab pertanyaan-pertanyaan dalam file ini. Jadi selain jika ini mau menambahkan file-file pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu sudah mendownload, mengupload materinya, lalu pertanyaannya mau disimpan pada file yang terpisah, maka boleh tinggal menambah lagi di sini. Add. Ya, kemudian bisa upload the file. Nah, mengupload file lagi ya, jadi bisa in filenya kemudian pada ini ada availability atau ketersediaan daripada tugas ini. Kita bisa mengeset Bapak Ibu sekalian, ini mau tersedia mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kita bisa menentukan tugas ini nanti akan terkategori. Kita menentukannya seperti ini. Pada tanggal 4 Mei nanti mahasiswa yang mengirim masih boleh, tetapi sudah terkategori terlambat di situ. Ya, ini batasannya. Jadi izinkan kiriman dari sampai batas tanggal berapa. Kemudian di sini ada submission type. Cut off date ini untuk membatasi benar-benar mahasiswa nanti pada momennya ketika di akhir ini nanti tidak bisa lagi ngirim. Kalau ini dinonaktifkan maka mahasiswa masih bisa ngirim. Oke. Submission type. Jadi ini submission type ini berbicara untuk pengiriman tugas oleh mahasiswa. Pada bagian ini, kalau kita memilih submission types-nya teks daring, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengetikkan jawabannya secara online, ya, secara online ataupun dengan pengiriman berkas atau file. Jadi ada dua ini, kalau mau dipakai dua-duanya, jadi mahasiswa boleh mengirim tugas. Balasan daripada tugas yang ini itu bisa diketik langsung dan bisa dikirimkan dalam bentuk file. Atau bisa memilih salah satunya. Mungkin kita mau mahasiswa itu dia mengetikkan saja jawabannya di jawaban-jawaban pertanyaan yang diminta di sini. Itu ketika mahasiswa login, maka dia langsung ketik saja, nggak perlu ngirim file. Maka ini di uncheck, hilangkan tanda check. Kalau mau dua-duanya, dibolehkan dua-duanya, maka dicentang di sini. Nah, ketika ini dicentang, Bapak Ibu, ketika ini dicentang, maka di sini mulai aktif jumlah maksimum berkas yang akan dikirim. Berapa file sih yang kita izinkan? Bisa 2 file atau 3 file. Ya, saran saya jangan terlalu banyak. Nanti kalau filenya terlalu banyak, Bapak Ibu juga akan kerepotan untuk memeriksa file-file itu. Tapi itu kembali lagi terkait dengan cakupan materi pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Itu juga ini fleksibel, silakan bisa disetting. Ini jumlah file ya, bukan jumlah kata. Jadi berapa banyak file yang bisa diupload untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada batas unggah. Batas unggah aktivitas berapa megabyte. Jadi bisa kita limit. Ya, ini batas unggahnya 1 megabyte, artinya di atas 1 megabyte maka tugas-tugas mahasiswa yang akan dikirim kita periksa itu akan gagal dikirim oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kalau mahasiswanya itu biasa membaca teks yang sifatnya digital, maka dia akan dapat notif apabila filenya itu tidak cukup terlalu besar dari batasan yang ditetapkan di sini. Kemudian ada feedback types. Di sini memberikan komentar,
offline grading worksheet. Ini maksudnya adalah penilaian offline, atau juga tidak mengizinkan baris komentar juga tidak masalah. Nah, ada submission settingnya. Ini require student to click submit, tidak. Jadi pada saat itu dia sudah save, dia langsung tersimpan. Jadi kalau ini di yes, maka dia harus mengklik kirim baru bisa terkirim gitu. Ya. Jadi kalau defaultnya tidak semua ini. Jadi ini juga attempts reopen, never. Jadi kita tidak mengharapkan mahasiswa itu dia mau membuka kembali kirimannya, kita never di sini. Kemudian maximum attempt itu di saja karena di sini. Ya. Kemudian group submission apabila ada kelompok yang mahasiswa yang kita buat dalam bentuk grup. Karena groupingnya tidak ada di kelompok ini, maka kita di mata kuliah ini belum ada pengelompokan, maka di sini kita nonaktifkan saja dan submit in groups ya. Jadi ya berarti harus ada pengelompokan di mahasiswa kita. Kemudian ada notifikasi, ya, notify graders about submission. Jadi bisa saja memberikan penilaian, ada notifikasi ke mahasiswanya, about late submission. Ya, jadi ada mengabari siswa. Ini ada setelah bawaan untuk kabari siswa di siswa. Jika terlambat, maka tidak dinotif juga. Terus ada nilai poin ya. Ada penjelasan poinnya maksimum 100. Bisa nanti kita setting juga. Seperti itu. Pengaturan modul biasanya bisa terlihat modulnya, bisa juga tidak. Ya. Sekali lagi ini hanya contoh, nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu dosen pada mata kuliah yang diambil. Saya simpan dan kembali ke kursus. Maka secara otomatis jika malam hari ini mahasiswa yang berada di mata kuliah yang memprogramkan mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Ode Hamida, diantaranya itu ini bisa kita lihat ini peserta-pesertanya. Ya. Jika diantara nama-nama mahasiswa ini ada yang join malam ini, maka mereka seharusnya sudah bisa melihat penugasan yang sebenarnya tidak kan membuat materi dalam bentuk buku ya, share dalam bentuk buku, dalam bentuk file, dalam bentuk folder itu bisa. Atau malah kita bisa ini MS Content Package ini belum ada requirement dari model ini sendiri. Atau bisa kita mengambil label ya. Ini saya tidak akan ulas yang MS Content Package, kita masuk saja langsung di label. Di label ini dia akan menampilkan, bisa kita memasukkan video nanti yang akan bisa dinonton langsung oleh mahasiswa. Videonya itu kita biasanya link dari YouTube. Kemudian ada bisa memunculkan halaman juga, halaman-halaman dari web, atau kita bisa mengcopy paste-nya dalam bentuk halaman. Kemudian ada URL. URL ini ada link-link dari website. Kalau kita tambah, maka dia akan minta link URL-nya mana. Ini ada external URL, kita choose link. Ya, kita bisa mencarinya dari Wikimedia atau lainnya. Jadi seperti itu. Barangkali gambaran umumnya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, saya mungkin kembalikan dulu ke host. Barangkali ada yang mau didiskusikan, karena sesi selanjutnya saya akan masuk di bagaimana mahasiswa mengirimkan tugas kemudian diperiksa kembali oleh dosen. Barangkali menyampaikan tentang penambahan konten tadi dan aktivitas di mata kuliah ini ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dulu ke ini. Silakan Bu Host. Jadi
Mungkin nanti sebentar ada sesi kedua untuk pemaparan materi. Nah, untuk sesi pertama ini mungkin ada Bapak Ibu dosen yang langsung atau mungkin bisa mengajukan pertanyaan di room chat. Oh ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak di room chat. Pertanyaan pertama, bagaimana atau login jika dosen belum memiliki NIDN, nomor induk dosen, mungkin Pak. Oh, iya, silakan. Identifier sebenarnya ya, NIDN ini identitas unik masing-masing. Jika ada Bapak Ibu dosen yang belum memiliki NIDN, maka silakan memasukkannya di bagian administrator yang secara teknis akunnya oleh Bapak Laude Armana. Nanti akan ada solusinya di sana, apakah dia menggunakan NIK atau identitas unik lainnya yang kemudian tidak boleh sama dengan dosen-dosen yang lain. Nanti tidak bisa diregistrasi pada sistem ini. Jadi, kalau tidak memiliki NIDN, maka silakan komunikasikan di administrator. Bisa diganti dengan identitas unik yang lain pada saat penginputan data. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bapak. Ini pertanyaannya dari Pak Andi Runis. Iya, Bapak Andi. Ya, nanti Bapak Andi Runis mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan ini, dari Bapak Andi. Bagaimana memasukkan mahasiswa sebagai anggota mata kuliah di dalam e-learning ini? Langsung jawab saja ya. Jadi, data dosen, mata kuliah, dan mahasiswa itu dilakukan oleh administrator ya. Ya, secara teknis panduan itu nanti saya serahkan kepada Bapak administrator, ya, Bapak Laude Armana. Ya, barangkali melalui Bapak Laude Armana ada beberapa dosen yang ikut terlibat membantu. Saya kira itu akan memudahkan tugas-tugas penginputan data ini karena cukup banyak juga mahasiswanya dan mata kuliahnya di sekian jenjang terbagi di sekian prodi. Itu komunikasinya melalui Bapak Laude Armana karena di sana harus menggunakan akun admin ya, akun admin atau akun manajer pada sistem ini. Nanti komunikasinya melalui Bapak Laude Armana. Kalau saya bahas itu takutnya nanti kita akan cukup banyak memakan waktu. Yang jelas Bapak Laude Armana sebetulnya sudah memiliki referensi yang cukup untuk bisa menghandle tugas memasukkan mahasiswa, dosen, dan nama-nama mata kuliah di dalam sistem ini. Mudah-mudahan bisa segera eksekusi oleh beliau. Demikian mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Bapak Andi Runis Makulau. Iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin masih ada Bapak Ibu dosen lain yang ingin bertanya untuk di room chat. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan untuk yang sesi pertama ini, yang pemaparan materi sesi pertama. Barangkali Bapak Ibu dosen ada hal-hal lagi berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Sebelum masuk sesi kedua, dipersilakan mungkin mengaktifkan mikrofonnya saja langsung biar bisa berinteraksi dengan Bapak Baharudin. Nanti jika tidak ada Pak. Oh ya ini Pak. Pertanyaan dari Bapak Gafrun. Bagaimana cara mengetahui mahasiswa hadir Pak? Dan yang kedua dari Bapak Laude Hamidah. Bagaimana cara menambahkan kelas? Silakan mungkin Pak dijawab langsung saja. Iya, jadi ya saya mulai yang paling atas Bapak Gafron ya. Bagaimana cara mengetahui mahasiswa hadir? Jadi kehadiran mahasiswa Pak, itu hanya bisa dilihat dengan apakah mahasiswa itu sudah mengerjakan tugasnya atau tidak.
Karena memang kapan dia login itu juga bisa kelihatan di sana kapan dia ngirim tugasnya. Itu kan kalau dia mengerjakan kuis, kapan dia mengerjakan kuisnya dan berapa lama dia mengerjakan kuis itu bisa kelihatan. Akan tunjukkan bagaimana kirim tugas dan kemudian bisa diperiksa oleh dosen pengampu mata kuliah yang dikirim tugasnya oleh mahasiswa tersebut. Ya, jadi seperti itu. Tambahan lain barangkali terkait dengan mungkin seperti ini. Saya berikan solusi apabila Bapak Ibu dosen menyelenggarakan perkuliahan secara virtual seperti apa yang kita lakukan malam hari ini melalui video conference. Tentu banyak tools yang bisa digunakan untuk mohon maaf, malam hari ini Bu Indah menyiapkan link presensi ya? Belum Kak, nanti saya buatkan sekarang Iya. kalau di... Sambil memandu barangkali bisa disiapkan. Bapak Ibu dosen bisa mengisi ini. Itu sebagai contoh bahwa dalam perkuliahan online seperti ini, tatap muka seperti ini, itu bisa kan siapa-siapa saja yang hadir, kemudian yang bersangkutan bisa bertanda tangan melalui link yang dibagikan. Kalau itu ada fitur tanda tangan misalkan kita harapkan. Walaupun tidak, karena kita juga bisa merekam layar ya, atau biasa menggunakan aplikasi screen recording sebagai bukti bahwa mahasiswa inilah yang hadir mengikuti seperti. Kemudian bagaimana cara menambah kelas. Nah, jadi ini dari Bapak Laudi Hamida yang akunnya malam demo. Ini dimiliki untuk ya, mungkin barangkali yang dimaksud kelas mahasiswa mana yang mau di ini. Ya, seperti sini manajemen. Ya, itu kalau mau ditambahkan ya harusnya gitu. Ya, kalau ini jadi kali jawab kalau dari mana saya tidak bisa karena sedikit impor data yang sedikit lebih serius, ya, lebih serius untuk bisa memasukkan data-data ya, karena kita perlu verifikasi jangan sampai mahasiswanya salah masuk kelas. Kalau salah masuk kelas nanti mahasiswanya ketika login dia kaget tuh, kok ini bukan mata kuliahnya, bukan dosennya pula, itu kan jadi masalah. Saya percayakan mungkin Pak Laude Almana yang bisa membantu teman-teman untuk menambahkan. Saya jawab. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan di room chat. Iya, masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Nanti ada yang minta Bapak Akri minta tutorial untuk pemanfaatan e-learning ini. Nanti iya, ada tutorial, sudah ada di YouTube. Nanti sebentar saya share ya. Berikut Pak,
dari Bapak Andi Rumis Makulau lagi, apa memungkinkan bisa menambahkan sub administrator yang bisa membantu menginput data dan tetap bergabung dalam satu server? Bisa. Silakan Pak. Jawabannya bisa. Jadi kalau di Almana itu saat ini ketika tinggal login, dia bisa assign siapa saja yang mau dimasukkan sebagai co-adminnya ya. Jadi sebutlah kalau di Almana ini adalah administrator penuh di sistem ini, nanti ada co-administratornya. Bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Tajudin. Tadi kan sudah diberikan contoh tentang pemberian tugas kepada mahasiswa. Nah, adakah sisi yang bisa menjelaskan bagaimana cara memaparkan materi? Silakan Pak, langsung dijawab saja. Adakah sisi yang menjelaskan bagaimana cara memaparkan materi? Iya. Sesi yang menjelaskan bagaimana cara memaparkan materi. Iya, mungkin yang dimaksud di sini adalah sesi virtualnya seperti kuliah online ya, gitu ya? Iya, kayaknya seperti itu Pak. Iya. Ya, jadi kalau mahasiswanya itu mau dilakukan temu virtual seperti malam hari ini, maka tidak ada jalan lain, kita harus lakukan video conference. Ya, seperti yang kita lakukan malam hari ini sebetulnya adalah pemaparan secara online, meskipun sebetulnya apa yang saya paparkan itu bisa tampil di layar Bapak Ibu semua. Dari tools yang kami gunakan pada malam salah satu yang keutamanya itu dari sisi kenyamanan ya, kenyamanan, kemudian juga sedikit menggunakan paket data dibanding tools-tools yang lain, dan banyak tools yang di internet seperti yang Bapak Ibu gunakan pada malam hari ini adalah salah satu solusi pemaparan materi yang dimaksud. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosen ingin mengetahui gimana caranya bisa mendapatkan akun seperti yang saya buat malam hari ini, ya register saja di webex.com. Jadi akun ini kebetulan Bapak Ibu dosen ini gratis ya. Semasa COVID-19 ini pihak Webex itu sedang membuka seluas-luasnya fasilitas ini gratis ya untuk Webex meeting ini. Jadi tidak dibayarkan, padahal sebelumnya ini berbayar ya. Ya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi. Sekiranya server kita ini mampu, gitu ya Bapak Ibu. Sekiranya server learning kita ini mampu dengan kapasitas mungkin 10 atau 20 kali lipat dari kondisinya sekarang, sebenarnya Moodle ini punya plugin untuk video conference secara internal, dan itu lebih aman daripada apapun. Karena apa? Kita punya tools video conference internet yang lengket di Moodle itu. Jadi Bapak Ibu dosen bisa langsung buka kelas, pada saat buka kelas itu bisa langsung mengaktifkan plugin video conference-nya dan langsung aktif. Itu salah satu solusi. Solusi kedua. Solusi ketiga, mudah-mudahan Bapak Ibu dosen yang bergabung pada malam hari ini itu masih ada yang memegang control panel atau akun cPanel dari stie66.ac.id. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa akun resmi stie-66.ac.id ini adalah akun yang berhak mendapatkan lisensi A1 Office 365 dari Microsoft resmi, seperti apa yang kami miliki di Sultra Cerdas. Nah, kelebihan apa yang bisa kita ini agak sedikit keluar dari konten kita tentang Moodle, tapi ini insya Allah ini bisa menjadi satu informasi bermakna buat Bapak Ibu sekalian, bahwa institusi kita, STIE66 Kendari ini sebenarnya berhak mendapatkan
akun gratis Office 365 dari Microsoft. Kenapa? Karena kita memiliki izin, memiliki legalitas, dan kita formal menyelenggarakan aktivitas pendidikan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen di dalam kampus kita. Nah, bagaimana mekanismenya? Barangkali saya tidak bisa secara detail menguraikannya di sini, tapi saya membuktikan bahwa Sultra Cerdas, komunitas yang saya bentuk pada tahun 2019 ini, itu sudah mendapatkan akun resmi dari Microsoft. Dan saya sudah membagi-bagikannya akun Office 365 itu lebih daripada 1.000 guru senusantara pada saat ini. Karena gratis, maka saya bagi-bagi pula secara gratis. Jadi setiap 66 insya Allah kita bisa dorong untuk itu. Kaitannya dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana bisa menyampaikan sisi penyampaian materi secara langsung live seperti ini. Di Microsoft Office 365 itu ada namanya Microsoft Teams. Ini paling populer saat ini dimanfaatkan karena merupakan platform yang paling handal, platform yang paling handal dan tidak berbayar, gratis pula. Dan di dalamnya kita memiliki kurang lebih ada 20-30 aplikasi yang bisa kita pakai di cloud Microsoft dan itu gratis semuanya. Jadi mungkin itu salah satu informasi tambahan terkait dengan materi malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu host kita. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan lain. Masih ada. Cukup banyak ada berapa di? Masih ada pertanyaan ini Pak. Iya. Ini bagaimana dari Bapak Fitraman? Oh ya, Fitriaman. Ya mohon maaf Pak. Ini sahabat saya nih. Oh, ya pertanyaannya bagaimana mengetahui mahasiswa yang tidak kerja tugas, tapi mahasiswa itu hadir di kelas. Karena faktanya ada mahasiswa yang hadir kuliah, tapi tidak kerja tugas. Nah, dengan menggunakan e-learning ini, itu solusi yang seperti ini kayak bagaimana Pak? Silahkan. Ya, jadi ini mungkin kaitannya dengan kondisi perkuliahan tatap muka ya, poin pertanyaan. Karena ada mahasiswa hadir tapi tidak kerja tugas. Nah, barangkali salah satu ketika bicara tentang konteks hadir tidak hadir ya, jadi Bapak Ibu dosen bahwa kehadiran maksud barangkali dalam acara tatap muka seperti ini Bapak Ibu dosen bisa share formulir presensi. Nah, nanti dia ngisi presensi di situ. Jadi kelihatan nanti dari presensi itu, dari presensi yang diinput oleh mahasiswa akan kelihatan sekian banyak mahasiswa yang sudah ngirim dan yang hadir pada kuliah online seperti malam hari ini. Kemudian pada saat penugasan lain lagi itu sisi lain yang tidak terintegrasi dengan sistem. Jadi presensi memang tidak bisa kita masukkan di dalam e-learning ini. Karena ini saya sebut kuliah asinkron ya kalau penugasan di sini. Kalau sedangkan yang presensi itu ya sinkronos yang kita berkomunikasi secara langsung seperti malam hari ini. Jadi mahasiswa bisa langsung mengisi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, nanti formulirnya apa di require mungkin di situ ada yang NIM-nya, kemudian nama mahasiswanya. Nah, nanti dibandingkan dengan apakah mahasiswa yang benar-benar hadir itu juga kerja tugas? Mungkin di situ titik temunya bisa kelihatan. Jadi pada faktanya bahwa mahasiswa itu hadir mengikuti tatap muka, mungkin dosen bisa memberikan nilai kehadiran di tatap muka kuliah online-nya. Tetapi pada saat pemberian tugas itu adalah penilaian sisi lain bahwa itu terkait dengan penugasan. Nah, jadi siswa yang bersangkutan ketika hadir ya ada nilai khususnya, kemudian ada ketika dia juga dia ternyata tidak mengerjakan tugas, maka berarti dia miss dari penilaian tugasnya seperti itu. Yang bisa saya jelaskan. Kemudian, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, terima kasih Bu Indah host kita pada malam hari ini telah membagikan link presensi kehadiran kita pada malam hari ini. Silakan dicek pada
pada room chat kita, pada bagian chat itu yang tombol kayak ada call out chat ya. Kalau kita klik itu muncul di sana. Silakan diklik linknya, saya sharekan juga mungkin ya. Ini itu seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen bisa membuat presensi seperti ini pada saat nanti ketika Bapak Ibu membuka kuliah tatap muka, misalkan seperti yang saya jalankan, yang saya jelaskan pada malam hari ini. Jadi di sini nanti ada nama lengkapnya mahasiswa, mungkin di sini ada require, ini yang ada bintang-bintang ini ada require, berarti ada mungkin di sini ada NIM, nama mahasiswa, kemudian presentasi materi juga bisa, kemudian pertanyaan mana, nanti diminta juga mungkin mahasiswanya itu diminta kira-kira resumenya apa tentang materi yang disampaikan, nanti dia kirim di sini. Ya. Seperti itu mungkin ya untuk kaitannya dengan kehadiran. Nah, bagaimana membuat presensi ini? Nah, itu lagi pertanyaan. Nah, teman Bapak Ibu dosen bahwa presensi ini kalau kita lihat di URL-nya adalah formsoffice.com. Ini sumbernya dari Microsoft Office 365 miliknya Sultra Cerdas. Dan ini gratis. Jadi hanya beberapa kali klik ini sudah bisa membuat presensi yang seperti ini dan sangat mudah. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan di sesi-sesi sebentar kita bisa tampilkan gimana sih buat presensi instan di akun Office 365 Sultra Cerdas. Jika Bapak Ibu dosen juga berkenan, barangkali sebentar nanti saya akan bagikan link untuk Bapak Ibu dosen mendapatkan akun Office 365 gratis dari saya, dari Sultra Cerdas, untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas video conference gratis dari Microsoft. Ya, seperti itu mungkin. Saya kembali ke bagian dashboard. Oke. Iya. Nah, coba kita perhatikan barangkali bisa saya melihat ada tanda raise hand tadi, ada yang angkat tangan mungkin dari teman-teman. Baru saya mau sampaikan ada dari apa ya? Asus tadi, tapi udah klik raise hand-nya kembali, Pak. Mungkin sudah terjawab. Ya. Ya, mungkin pertanyaannya udah terwakili tadi. Ya Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya biar diberi kesempatan silakan raise hand kemudian mengaktifkan mikrofonnya sendiri. Bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Bapak Baharudin malam hari ini. Jika tidak ada mungkin Pak bisa langsung ke sesi kedua. Tadi Bapak menyampaikan bahwa akan ada sesi kedua pemaparan materi. Oh iya, baik. Tadi terkait dengan penugasan ya. Jadi anggaplah ini sesi nanti Bapak Ibu dosen tentu tidak semua sedetil-detilnya saya bisa urai karena masih banyak jenis-jenis tugas selain tadi penugasan secara dalam bentuk rangkuman atau apa tadi itu pertanyaan-pertanyaan open question. Jadi teman-teman bisa, Bapak Ibu dosen bisa memilih. Ini juga bisa menambahkan aktivitas itu dalam bentuk kuis. Ada kuis. Nanti ada kuis ini ada multiple choice, ada jawaban pendek, ada missing words, ya, ada kata-kata yang dihilangkan. Nah, nanti bisa dieksplor lebih jauh. Baik, saya akan log out dari akun Bapak Laude Hamida. Di sini saya klik di Bapak Ibu dosen juga kalau sudah mengatur semuanya nanti bisa klik tombol keluar ya atau logout di sini. Saya klik logout. Dan saya akan coba login menggunakan akun mahasiswa dari Bapak Laude Hamida ini tadi. Saya coba cari filenya dulu. Ini ada upload user. Sorry. User dulu, user. Ini ya. Gua ambil. Hamid, ini masih Laude Hamid ya.
Yang bagian bawah tadi mungkin, Pak. Ini dia. Ya, ini saya ambil atas nama Asdar ya. Saya copy username-nya. Ini database yang sudah diekspor dari Microsoft Excel ya. Jadi saya coba login. Saya klik login di sini. Saya masukkan. Jadi begini juga Bapak Ibu dosen nanti bisa menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa cara loginnya itu seperti ini. Jadi dia masuk di situsnya elearning.sta66.ac.id, nanti klik login. Dan klik login, nanti dia pasti di sini, NIM-nya, stambuk mahasiswanya, kemudian passwordnya juga stambuknya mahasiswa yang bersangkutan. Ya. Kemudian klik login. Nah, saat login seperti ini. Ini login pertama kali atas nama Asdar ini. Saat login, maka mahasiswa yang bersangkutan di sini sudah muncul. Kalau saya berkasih bahasa Indonesia, maka di sini ini tugas yang memerlukan perhatian. Jadi mahasiswa yang bersangkutan pas login, dia langsung di mata kuliahnya. Jadi tidak ada jadi dosen itu yang menampung mata kuliah. Secara otomatis apabila mata kuliah dan mahasiswanya kemudian data-data dosennya itu sudah dimasukkan dalam sistem ini, maka secara otomatis mahasiswa maka dia bisa langsung klik ini. Yang muncul di sini ada tugas pengantar bisnis 1, ada batas-batas tanggalnya di sini jelas. Tanggal 3 Mei dan yang not submission yet, not graded, belum dikirim dan belum dinilai. Ya, jadi bisa ketika dia buka ini, dia klik, maka mahasiswa yang bersangkutan bisa langsung membaca download jurnal tentang isu-isu bisnis. Ini tadi yang saya ketikkan dengan menggunakan akun Bapak Laude Hamida. Jadi 2 attachment filenya sudah muncul di sini dan mahasiswa yang bersangkutan tinggal menambahkan pengajuan tugas atau laporan. Ya. Jadi lihat di sini submission statusnya belum ada percobaan pengiriman, kemudian belum ada nilai. Ya, batasnya itu hari Minggu tanggal 3 Mei jam 00. Jadi di sini ada tersisa waktu time remaining itu 6 hari 1 jam. Ya, tidak ada komentar. Nah, kalau mahasiswanya mau mendownload, dia tinggal klik yang ini. Klik file terdownload. Klik lagi, filenya juga langsung terdownload seperti itu. Nah, kalau sudah didownload, dia baca, kemudian tugas-tugasnya sudah selesai, dia bisa menambahkan, mengirim melalui tombol ini. Klik, tambahkan pengajuan tugas. Teks daring yang dimaksud inilah jawaban yang bisa diketikkan secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian pada bagian ini dia bisa menarik file, contoh seperti ini, dia bisa menarik file, kirim ke sana. Bisa narik lagi file, kirim lagi ke sana. Nah, di sini Anda diperbolehkan untuk melampirkan maksimal 1 berkas. Nah, ini yang limitasi tadi yang saya maksud, bahwa ini bisa dihapus juga oleh mahasiswa yang bersangkutan, kalau itu salah kirim ya, sebelum disimpan perubahan. Jadi bisa salah, kalau salah dia ganti, bisa seperti itu. Jadi bisa diklik saja, kemudian di sini hapus, seperti itu ya. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu dosen, karena bisa saja nanti mahasiswanya dia beralasan, saya tidak tahu cara ngirimnya Pak. Nah, berarti ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu dosen untuk menjelaskan bagaimana cara ngirim tugasnya. Nah, setelah itu dia simpan perubahan di mahasiswa yang bersangkutan. Saya tulis di sini, inilah jawaban. Saya tulis di sini jawaban pertanyaan kami lampirkan pada file berikut. Nah. Jadi mahasiswanya sudah mengirimkan jawabannya di sini secara online, kemudian meng-attach filenya lalu klik simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan, maka mahasiswa yang bersangkutan
itu muncul di sini submission statusnya, dia sudah mengirim untuk dinilai gitu. Tapi belum dinilai oleh dosen yang bersangkutan. Di sini not graded. Masih ada tersisa waktu, ya, tapi dia sudah ngirim tugas. Nah, ini Bapak Ibu, ketika mahasiswanya sudah ngirim tugas, maka perkiraan Bapak Ibu mungkin anggaplah sudah 6 hari kemudian gitu ya. Jadi saya log out dulu, login lagi pakai akunnya NID-nya Bapak yang tadi. Jadi di sini masuk dengan NID-nya, ini saya copy, paste lagi di sini. Ya, saya klik login. Nah, di sini ada you have need attention. Tugas ini yang perlu diperhatikan. Kita cek. Jadi ada kiriman tugas belum dinilai 1 orang. Yaitu atas nama siapa? Asdar tadi. Saya klik ini, kemudian di sini muncul submitted for. Jadi sudah ada file submission ini bisa di-download oleh dosen yang bersangkutan. Ini sudah di-download, sudah dibaca, kemudian disimak. Oh ya, kemudian kayaknya sudah saatnya memberi nilai. Ini diklik yang ini, tombol ini. Ini ada grade ini. Jadi setiap nah, nanti akan kalau mahasiswa yang bersangkutan misalkan Wida ini file submission-nya nanti muncul juga di sini. Bisa kita edit. Jadi dosen yang bersangkutan Bapak Laude Hamidah itu bisa klik tombol ini. Nah, klik tombol ini, kemudian dia bisa memberikan nilai. Misalkan nilainya 90 gitu ya. Nah, bisa langsung save change. Setelah save change, dosen mahasiswa yang bersangkutan sudah bisa mendapati notif di akunnya ketika login, dia lihat bahwa sudah dinilai. Ini ada penilaiannya, Bapak Ibu. Untuk tugas pengantar bisnis 1, maka baru 1 orang mahasiswa yang menilai dan nilainya 90. Nah, kalau terjadi beberapa penugasan dari 14 kali pertemuan yang sudah disetting dalam mata kuliah ini, maka pada akhirnya dosen yang bersangkutan itu bisa melihat grades-nya di sini. Ada tombol grades di sini ya. Nah, ini muncul. Jadi yang Asdar tadi di sini ada nilainya 90. Ya, dari sekian jumlah mahasiswanya akan kelihatan seluruh skornya sekian rata-ratanya ya. Jadi overall average-nya nanti muncul di sini. Jadi totalnya ada di sini. Ya. Dan demikian juga ada tugas pengantar bisnis 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya itu akan membentuk kolom-kolom yang baru di sebelah kanan ini. Seberapa banyak kali tugas yang dikirimkan, semuanya ini bisa langsung muncul dalam tabel seperti ini. Ya. Sampai di sini barangkali Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan. Kembali saya serahkan kepada Ibu Moski. Iya, terima kasih Pak, sangat komplit ya. Saya baru melihat e-learning-nya ini, keren juga. Kalau dipakai di sekolah kayaknya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua, sesi tanya jawab. Jadi sudah ada pemaparan materi untuk sesi kedua. Jadi sesi kedua ini kita buka lagi untuk tanya jawab, diskusi, sharing. Barangkali masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang belum dipahami dari pemaparan narasumber materi kita malam hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu, dari tadi ini saya belum melihat ada yang mengaktifkan mikrofonnya atau berinteraksi langsung. Rata-rata Bapak Ibu dosen hanya senang chat-chatan aja ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Andi Runis Makulau. Apakah terdapat opsi dalam e-learning yang memungkinkan data kehadiran atau data tugas mahasiswa bisa dikumpulkan dalam satu berkas, sehingga mudah untuk dicek secara keseluruhan dalam satu matkul selama 1 semester? Ya, apakah terdapat opsi
dalam e-learning yang memungkinkan data kehadiran. Ya, mungkin di sini harus dipilah ini kembali bahwa data kehadiran yang dimaksud adalah kecuali dalam live video conference seperti malam hari ini, itu barangkali yang perlu dipisah. Kalau data tugas mahasiswa yang dimaksud itu bisa dikumpulkan dalam satu berkas sehingga mudah untuk dicek secara keseluruhan dalam mata kuliah. Ya. Kalau data tugas mahasiswa itu, ya kita memeriksanya satu persatu seperti ini tadi ya, karena penugasannya. Nah, kalau misal karena penugasannya memang satu persatu, jadi kita proses pengecekannya di dalam tugas itu ya satu persatu melalui sistem seperti ini. Nah, ada cara praktis sebetulnya, Bapak Ibu. Apabila tidak menghendaki penugasan dengan modul seperti tadi, maka kita bisa membuat soal-soal multiple choice. Yang membuat soalnya adalah kita, yang mengimportnya ke dalam sistem adalah kita, dikerjakan oleh siswa, dinilai oleh sistem, dan kita tinggal datang untuk mendownload hasilnya. Sayangnya kemudian pola-pola seperti ini barangkali di kampus agak kurang begitu tren ya. Begitu tren, kecuali kalau menurut pengalaman saya biasanya itu siswa jenjang pendidikan SMA atau SMP. Bahkan sekarang kan kalau di SMA SMP soal-soal itu sudah berorientasi high order thinking skill, dan beberapa yang require high order thinking skill soal-soal itu sudah tidak menghendaki soal pilihan ganda, apalagi dia pilihan gandanya hanya sebatas barangkali di taksonomi belumnya hanya C1, bisa sampai pada soal HOTS gitu ya. Nah, tapi itu lagi-lagi ini adalah kebijakan kembali kepada dosennya. Kalau misalkan kita mau mengumpul secara keseluruhan dalam satu berkas, ya itu teknisnya kembali kepada dosennya masing-masing, tinggal download saja di masing-masing mahasiswanya, kemudian baru diperiksa satu-satu. Ya, seperti itu mungkin ya, saya bisa jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan yang raise hand, mungkin bisa mengaktifkan saja langsung. Ada Bapak Ahmad Parman. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya perkenalkan diri dulu, nama Abu Rasak. Kabar. Iya, silakan. Ini saya punya sahabat ini. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Saya mau tanya menyangkut masalah. Dulu kan saya sudah punya akun di sini kalau tidak salah. Di e-learning sudah ada akun. Ingin saya tanyakan, apakah tidak bisa dimungkinkan setiap dosen itu menginput sendiri mata kuliahnya, kemudian mahasiswa sendiri itu daftar langsung ke kelas. Ya seperti misalnya kalau kita mengadakan kuliah daring ke mahasiswa, kita kasih akunnya langsung bergabung. Nah, apakah di e-learning ini tidak bisa mahasiswa kita memberikan kode kelas, mereka masuk sendiri ke dalam, sehingga tidak terlalu menyibukkan admin? Ini kan persoalannya e-learning ini, kenapa belum terpakai 100%, karena salah satunya terkendala di admin. Jadi begitu banyaknya kelas yang ingin dimasukkan. Bayangkan kalau seperti SD66 itu memasukkan kelasnya saja ratusan, belum mahasiswanya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa dimungkinkan mahasiswa mendaftar sendiri ke kelas yang diprogramkan? Kemudian yang kedua, dosen juga menginput sendiri bahan-bahannya masuk jadwalnya. Atau mungkin kalau tidak, batasan-batasan yang sisanya seperti apa, Pak?
mohon penjelasan. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Mohon izin Bu Host, saya langsung saja ya jawab. Silakan. Jadi bahwa enrollment ya. Jadi Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar, ya, halo. 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 Bicara Ibu Yuni. Mohon maaf. Ya, saya bisa juga sedikit ya. Bagaimana, Bu? Saya alhamdulillah sudah masuk dalam LNI. Mohon maaf Ibu Yuni. Mohon maaf, nanti sebentar saya akan kasih kesempatan untuk menyampaikan, mau sharing, bisa sebentar. Kebetulan ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Razak yang harus dijawab dulu oleh Bapak pemateri kita malam hari ini. Mohon kesabarannya sebentar, setelah ini mungkin kesempatan. Makanya saya jeda Bu, karena kayaknya berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Razak. Ya, nanti sebentar ditanggapi kembali ya Bu Yuni ya. Nanti ditanggapi lagi, kemudian bisa dilanjutkan pertanyaannya. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Saya lanjut jawab dulu, nanti sebentar dikasih kesempatan Bu Yuni untuk. Jadi Oke, Bu Indah lanjut. Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, tadi pertanyaan yang bagus, saya kira Pak Razak juga memberikan satu saran untuk bagaimana mempercepat proses registrasi mahasiswa dalam sistem ini. Jadi sebetulnya platform model ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu platform yang paling populer di dunia learning management system. Dan ini sangat terbuka untuk bisa mendaftarkan mahasiswa. Sangat terbuka untuk mendaftarkan mahasiswa, bahkan dia bisa sampai memilih mata kuliahnya sendiri. Nah, saking terbukanya ini, maka kewenangan untuk membuka mengisi untuk meregister dirinya pada sistem itu ada juga masih ada di admin sistem gitu ya. Ketika kita membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendaftaran secara itu juga sedikitnya akan memunculkan persoalan-persoalan. Misalnya, bisa jadi orang itu bukan mahasiswa dan dia juga mendaftar masuk ke sistem kita. Bisa langsung masuk mengakses mata kuliah kita. Nah, karena kita tidak punya identifier gitu. Kita tidak punya identifikasi. Kemudian, mengingat mahasiswa ini jumlahnya cukup banyak, dia beredar, mereka berada di mana-mana, dia agak sulit untuk bisa mengontrol. Misalkan seperti saat ini, saya bisa melihat partisipan di mata kuliah entrepreneurship 1 itu 35 orang. Itu berdasarkan absen yang ada di SIM Setia 66 Kendari. Nah, guna ketertiban ini, maka di sisi admin itu ketertiban data, maka di sisi lebih dibatasi, tidak membuka pendaftaran itu secara bebas kepada mahasiswa. Betul itu bahwa itu juga adalah salah satu solusi untuk bagaimana bisa membuka kesempatan kepada publik bisa mendaftarkan masuk pada mata kuliah kita. Tapi itu tadi, dengan bermodalkan mahasiswa itu kemudian dia bisa mendaftar, dikonfirmasi by email, dia bisa langsung masuk mengakses sistem Setia 66 Kendari. Itu resiko. Tapi pilihan-pilihan ya, apabila kita memiliki mekanisme mengontrol hal ini, kita akan bisa
mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada setting untuk user authentication itu konfirmasi memilih dia enroll otomatis dirinya pada mata kuliah. Nah, itu bisa. Alternatifnya, kalau mau lebih aman sebenarnya, kita buka pendaftaran itu di level mahasiswa, tapi khawatirnya kita berharap-harap ada 35 sesuai dengan mungkin di SIM 96 itu ada 35 mahasiswa yang mendaftar baru 20. Yang ini dosennya nanti nunggu-nunggu mana yang lain ini tidak daftar. Mungkin didorong lagi untuk mendaftar. Tapi dengan kalau dia melalui admin itu lebih tertib. Kemudian untuk mengantisipasi tadi misalkan ada mahasiswa bisa langsung ketika dia mendaftar bisa langsung. Nanti ada kode mata kuliah. Kalau teman-teman sering menggunakan Google Classroom atau Edmodo atau psikologi atau seluruh LMS yang dibuka gratis, yang servernya itu ada di mereka, maka mereka itu selalu menawarkan kode mata kuliah untuk masuk ke sana. Nah, di sistem Moodle ini sendiri ada kode gitu. Di pada saat setting mata kuliah oleh siapa, itu nanti course kreatornya itu bisa membuat kode sendiri, malah dibikin kodenya sendiri manual, nanti mahasiswanya yang mengetahui kode itu yang bisa join, bisa seperti itu. Lagi apabila ini ditangani oleh bagian data yang memiliki data-data sudah memberikan panduan kepada Bapak admin kita, nanti barangkali ada co-admin yang saya harapkan bisa terlibat bersama-sama supaya ini lebih tertib dan benar-benar bukan mau menutup, tapi supaya bisa data-data yang masuk di learning system kita itu benar-benar mahasiswa kita dan data dari masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana fungsi daripada e-learning ini. Apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi harus diiringi dengan jalan dengan baik, tertib sesuai dengan data-data di sistem informasi manajemen dengan 6 dari. Selanjutnya saya kembali Ibu host, bagaimana? Kasih demikian ya Bapak Abdul Razak. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan lagi, akan langsung. Untuk kesempatan berikutnya, beri kesempatan ke Wahyuni yang tadi ingin langsung pertanyaannya. Halo, Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum. Iya, silakan Bu. Silakan Ibu. Kesempatannya. Alhamdulillah tadi pertanyaan serta penjelasan yang saya mau jelaskan, alhamdulillah sudah sangat jelas, sudah terangkum disampaikan oleh Pak Bahar. Cuma di sini saya mau menyampaikan bahwa sejak work from home ini, alhamdulillah saya sudah menggunakan e-learning ini dan dipandu oleh Pak Bahar. Jadi alhamdulillah e-learning ini dengan situs 6M ini sangat membantu dalam pemberian materi maupun mahasiswa memberi jawaban melalui e-learning tersebut, dan alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi kalaupun pemberian tugas melalui online seperti ini, karena kita tidak lagi dalam bentuk map atau file dalam tas. Jadi semuanya tersimpan di e-learning tersebut, dan kalau terkirim ke WhatsApp kan bisa HP kita bisa rusak atau apa. Jadi tugas mahasiswa itu tidak tersimpan. Kalau memakai e-learning ini, alhamdulillah sangat-sangat membantu saya sebagai dosen. Oke, terima kasih Bu Indah. Saya kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu Yuni buat testimoninya yang luar biasa. Semoga e-learningnya itu bisa
setidaknya ini sebagai salah satu dosen C66 ya. Selanjutnya yang ingin bertanya, masih ada yang raise hand ini, Pak. Ada Bapak Arifudin Masud. Halo Bapak Arifudin Masud, selamat malam, Assalamualaikum. Halo Bapak Arifudin. Monitor Pak. Halo. Oh iya, kayaknya jangan sampai udah tertidur ya Pak Arifudin ini. Tapi masih sempat raise hand. Kalau tidak ingin bertanya mungkin bisa mengklik kembali gambar handnya Pak, biar kami tahu bahwa Bapak lagi tidak sedang ingin bertanya. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Tarman. Halo Pak Ahmad Tarman. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Silakan Pak, mau bertanya. Silakan. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada narasumber yang pada hari ini yang memberikan materi sangat-sangat bermanfaat yang pada kondisi saat sekarang ini. Yang ingin saya judul learning 6 kendari katanya. Bagaimana caranya supaya kita itu merubahnya menjadi learning 6 SMPN yang atau universitas 4 narmada bagaimana itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menambahkan mahasiswa kita yang menambahkan, jadi tinggal kita nanti kasih dia itu akun akun yang dia buka supaya dia cepat dibuka supaya enggak si mahasiswa membuat satu persatu gitu. Itu aja Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf ya, mungkin pertanyaannya yang pertama Bapak ini mungkin agak keluar sedikit karena saat ini Sultra Cerdas sedang mengadakan video conference Ghost to Campus khusus untuk dosen-dosen C66. Jadi mungkin yang terbaca tadi Pak, yang Bapak lihat itu learning-nya C66. Tapi jika sekiranya Bapak pemateri kita ingin disampaikan berkaitan dengan pertanyaannya Bapak, saya persilahkan. Silakan Pak Baharudin. Baik, dari Bapak Ahmad tadi ya. Ya Pak, Bapak Arman. Ahmad Muji, ya. Jadi benar Bapak bahwa yang tampil ini e-learning C66 Kendari. Ini milik resmi daripada kampus C66 Kendari. Nah, apabila Bapak menghendaki deploy satu sistem juga, satu sistem juga untuk kampus Bapak, tempat Bapak, home base-nya Bapak, barangkali bisa kami fasilitasi Pak. Nanti sebentar saya akan share kontak pribadi saya ya melalui room chat. Alhamdulillah ini rupanya ada sahabat kita yang ikut bergabung dari kampus lain, bisa mengadopsi pola yang sama. Bisa nanti Bapak saya kirimkan kontak saya melalui chat pribadi di room video conference ya Pak ya. Terus yang kedua tadi masih terkait dengan bagaimana mahasiswa itu agar bisa daftar sendiri. Itu namanya user authentication Pak. Jadi mahasiswa itu kita enable untuk sistem itu kita enable untuk bisa menerima pendaftaran mahasiswa secara online. Prasyaratnya hanya email saja. Jadi kembali kepada risiko bahwa karena prasyaratnya hanya email, jadi suatu kampus itu ketika membuka learning management sistemnya ke publik, maka konsekuensinya adalah akan banyak pendaftar masuk ke dalam e-learning kita hanya bermodalkan email. Itu konsekuensinya. Nah, ada mekanisme filter pendaftar itu, registrasinya nanti pada saat dia masuk ke mata kuliah.
di mata kuliah ini nanti bisa kita protek bahwa hanya mahasiswa-mahasiswa saja yang mengetahui kode-kode mata kuliah kita agar dia bisa mengakses konten materi yang ada di dalam mata kuliah itu. Ya, barangkali Pak Ahmad itu yang bisa saya uraikan terkait dengan teknis deploy platform e-learningnya. Nanti bisa kontak saya. Sebentar lagi saya akan kirimkan via chat pribadi. Nanti bisa komunikasinya via smartphone, via WhatsApp, Pak. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ahmad Farman atas pertanyaannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ros. Ya, terima kasih Pak buat jawabannya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaannya Bapak Ahmad Farman. Selanjutnya Pak, mungkin kita ke room chat dulu karena saya lihat ini untuk di room partisipan sudah tidak ada yang raise hand. Tapi jika sekiranya ada Bapak Ibu dosen yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengaktifkan langsung saja mikrofonnya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu mungkin yang ingin bertanya langsung, saya bacakan dulu Pak, ini pertanyaan bukan pertanyaan ya, mungkin ini saran dari Bapak Fitriaman Aman ya. Sarannya karena malam ini itu belum semua dosen ikut dalam sesi video conference, maka mungkin memang ada baiknya dibuatkan tutorial yang semuanya dosen nanti bisa mengakses tutorial tersebut. Jadi jika tools ini resmi diadopsi oleh kampus, maka memang mesti ada sosialisasi yang lebih intens agar semua sivitas akademika C66 dosen dan mahasiswa bisa paham dengan baik. Jadi ini mungkin bentuk saran Pak dari Bapak Fitriaman Aman. Ya mungkin mau ditanggapi Pak Bahar, silahkan. Iya, baik. Barangkali sarannya itu insya Allah nanti kami usahakan tutorialnya kami akan buat. Sudah ada beberapa yang di-share di YouTube, bisa langsung ke channel saya, bisa browsing saja nama saya dengan mengetik kata kunci Moodle ya. Itu ada beberapa seri yang saya sudah share, bisa ditonton terkait dengan pengelolaan kelas, bagaimana membuat soal, bisa secara kolektif memasukkan data-data mengimpor soal kita dalam sistem. Itu sudah ada di link YouTube saya, di channel YouTube saya, seperti itu. Nanti juga secara khusus, saya kan saat ini saya masuk di grup dosen setia 66 Kendari. Nanti saya coba sharekan kalau ada link-link terupdate terkait dengan pemanfaatan e-learning ini, insya Allah nanti saya akan bagi melalui grup forum dosen setia 66. Itu mungkin. Iya, oke, terima kasih Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini sudah hampir larut juga. Bagaimana, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen? Atau masih ada kelanjutan pemaparan materi Pak? Bagaimana? Untuk materi barangkali pada malam hari ini kita cukupkan dulu karena takutnya nanti mengganggu waktu sahurnya. Ada yang kemalaman ini tidurnya sebentar lagi, sahurnya agak terlambat, juga kita bisa cukupkan kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Ya, oke. Ya, waktu juga sudah menunjukkan 22.41, berarti kita sudah menghabiskan waktu 1 jam 41 menit untuk pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab malam hari ini. Nanti jika sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ingin diajukan oleh Bapak Ibu dosen, nanti mungkin bisa langsung ke grupnya dosen-dosen yang Bapak Baharudin udah join ya. Ya, benar. Ya. Ya, baik. Mungkin sebelum kita tutup video conference kita edisi spesial C66 malam hari ini, saya beri kesempatan kepada Pak Baharudin selaku pemateri untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Pak. Baik, Bapak Ibu yang semua berbahagia, e-learning ini adalah salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk membantu pembelajaran kita. Saya sering mengatakan bahwa tools
teknologi itu tidak ada yang rumit. Ya, semudah ketika kita menggunakan smartphone saat kita setelah membelinya dari toko-toko smartphone di sekitar kita. Tentu Bapak Ibu tidak pernah mengikuti pelatihan menggunakan smartphone, tapi dalam 2-3 hari kemudian, bahkan paling lama 1 minggu, Bapak Ibu sudah bisa menguasai sampai detail tools apa yang ada di fasilitas apa yang ada dalam smartphone yang Bapak Ibu genggam. Nah, demikian pula dengan e-learning pada malam hari ini yang saya secara singkat tadi sepintas saya tunjukkan peran Bapak Ibu dalam sistem ini. Dengan keseringan Bapak Ibu mengaksesnya, menggunakannya, maka sebagaimana smartphone tadi, sesungguhnya cara paling ampuh untuk bisa menguasai sistem ini adalah sering-seringlah gunakan. Dengan ini kami juga menyarankan kepada Bapak Administrator sistem untuk bisa mempercepat penginputan data-data mata kuliah mahasiswa dan dosen agar pemanfaatan e-learning ini bisa lebih optimal lagi. Satu poin terakhir bahwa pemanfaatan e-learning ini, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya kemudian ditekankan pada saat wabah COVID-19 ini sedang menjadi masalah darurat dunia. Akan tetapi pemanfaatan e-learning ini menjadi salah satu item yang dinilai dalam hal penilaian akreditasi kampus tercinta kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang turut hadir. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita malam hari ini. Ada berkah yang kita dapat dari meeting virtual kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan materi yang cukup menarik, jelas ya dari Bapak Baharudin tentang pemanfaatan e-learning STI66 Kendari sebagai fasilitas perkuliahan jarak jauh di masa COVID-19. Beliau. Maaf Bu Indah, ini saya mohon izin mau share link untuk registrasi akun Office 365 gratis dari Sultra Cerdas. Nanti mohon teman-teman dosen nanti bisa mendaftarkan diri. Oh iya, sebelum kegiatan ini ditutup, mohon Bapak Ibu dosen jangan dulu ada yang keluar dari room meeting karena akan dibagikan link untuk akun Office 365 gratis ya dari Bapak Baharudin. Jadi semoga saya tutup dulu kegiatannya Pak, kemudian kita lanjut. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Baharudin malam hari ini ya Bapak bisa memberi manfaat bagi kita dalam mengimplementasikan, menunjang efektivitas kerja kita, terutama dalam masa tanggap darurat COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bapak Baharudin sudah memaparkan materinya, sudah sharing ilmu pengetahuannya yang luar biasa malam ini. Terima kasih juga kepada Ketua Yayasan STI66 dan Koordinator Sultra Cerdas yang sudah bersama-sama mengadakan Vikon malam ini spesial untuk dosen Bapak Ibu dosen di STI66. Terima kasih pula Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung malam ini yang luar biasa bersama-sama menyimak materi kemudian berdiskusi. Jangan bosan bergabung di kegiatan-kegiatan seperti ini karena di sini kita banyak memperoleh ilmu dan pengetahuan bagaimana menjadi pendidik di era milenial. Tidaklah semudah mengajarkan dan memberi contoh, tetapi tekad yang benar-benar kuat untuk merubah atau membentuk karakter yang baik, mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Selama kita masih punya keinginan yang terpelihara dalam semangat, maka tidak ada kata terlambat untuk kita memulai
kegiatan awal yang baru. Tugas kita bukan untuk berhasil sebenarnya, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba kita menemukan dan belajar membangun kesempatan. Akhirnya saya Indah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membersamai Bapak Ibu dosen di Tikon malam ini. Saya akhiri kegiatan kita malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum.